Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 23 Desember 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Diam di Antara Kita. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal pertama ayat 14 dan ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih dan kami bersyukur untuk Allah yang menjadi manusia dalam diri Kristus Yesus yang diam di antara kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau ada seseorang yang selalu senang dekat dengan kita, kemanapun kita pergi dia selalu bersama, dimanapun kita berada dia selalu menyediakan dirinya. Maka apa yang kita pelajari di sini? Yang pertama kita pelajari bahwa kita dianggap penting oleh yang bersangkutan, dan yang bersangkutan pun tentunya adalah penting buat kita. Siapakah dia yang diam di antara kita? Yaitu Kristus sendiri. Yang kita belajar tentu bahwa Allah itu tinggal di surga, tinggal dalam kemuliaan, tinggal bisa berada di berbagai tempat. Namun sesungguhnya Tuhan adalah Tuhan yang maha tinggi. Diam di dalam segala kemuliaannya, di dalam kekudusannya, di dalam keagungannya. Kalau kemudian Tuhan mau datang menjadi manusia, lalu diam di antara kita, lalu pertanyaannya siapakah kita? Kita adalah manusia berdosa, pemberontak, yang sudah berkhianat, yang sudah meninggalkan, yang tidak setia. Bagaimana mungkin pribadi yang seperti kita, manusia berdosa yang tidak setia, yang sudah berkhianat, yang sudah memberontak, yang berkali-kali sudah berjanji kemudian melanggar janji tersebut, kemudian berbuat kembali perkara-perkara yang sama berulang-ulang, apakah mau yang bersangkutan diam di antara kita? Di dalam relasi antar manusia saja kita tidak pernah mau diam dengan orang yang pernah melukai kita, diam dengan orang yang pernah mengkhianati kita, diam dengan orang yang sudah berkali-kali menyakiti kita, diam bersama dengan orang yang sudah berjanji akan berubah, namun tidak berubah, bahkan lebih buruk. Kita akan tinggalkan orang tersebut, dan kita tidak pernah mau diam di antara orang-orang yang seperti demikian. Siapakah yang seperti demikian itu? Kalau kita tidak suka, sebetulnya itu adalah gambaran tentang diri kita sendiri. Kitalah orang yang sudah meninggalkan Tuhan, kitalah orang yang sudah berdosa, kitalah orang yang sudah masuk ke dalam keberdosaan, yang sudah meninggalkan Tuhan, yang sudah berkhianat, yang sudah melanggar janji yang sudah pernah kita ucapkan berkali-kali. Mungkin pernah kita berjanji waktu sakit, Tuhan kalau aku sembuh, aku akan berubah, aku tidak akan meninggalkan Engkau. Namun nyatanya setelah kita sehat, apa yang terjadi? Sewaktu kita masih dalam kekurangan, dalam kemiskinan, kita berdoa, ampuni aku Tuhan. Karena kemiskinan ini yang sesungguhnya adalah karena aku jauh dari Tuhan. Kalau Engkau berkati aku, kalau Engkau sudah cukupkan kepada aku akan setia kepada Engkau. Kemudian Tuhan mencukupkan seluruh kebutuhan kita, dilancarkan segala jalan kita. Tetapi kita kemudian melupakan dan kembali berbuat perkara yang sama. Apakah Tuhan layak tetap ada bersama dengan kita? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Namun ayat firman Tuhan ini berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Injil Yohanes pasal pertama ayat pertama sampai kepada pasal-pasal yang selanjutnya itu bercerita tentang firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah yang bernama Yohanes, yang memberitakan tentang satu pribadi yang bernama Kristus Yesus, yang datang ke dalam dunia dan mau diam di antara kita. Sahabat seperjalanan, sesungguhnya sebuah kehormatan yang luar biasa kalau Tuhan itu mau menemui kita. Kalau Tuhan itu melupakan untuk segala hal buruk yang ada pada diri kita. Kalau Tuhan itu mengampuni, memaafkan, membuang dosa-dosa kita ke tubir-tubir laut. Dan tidak ada catatan hitam yang Tuhan catat kembali kalau Tuhan sudah mengampuni. Sewaktu Tuhan mengampuni, maka pengampunannya tuntas. Sewaktu Tuhan menerima, maka penerimaan dan kasihnya tak bersyarat.
Kalau Tuhan sudah mengampuni secara tuntas dan Tuhan sudah mengasihi dengan cara tidak bersyarat, itulah yang membuat kemudian Tuhan mau ada di antara kita. Dan kita bisa melihat kemuliaan Allah. Lalu bagaimana sikap kita, sahabat seperjalanan? Setelah kita menerima semua yang terbaik daripada Tuhan, apakah kita akan mengulang kembali kesalahan keburukan yang selama ini kita lakukan? Apakah kita menjadi sama seperti pribadi yang dijelaskan di dalam penjelasan sebelumnya? Kita berjanji, sesudah kemudian kita dapatkan berkat Tuhan, kita melupakan Tuhan. Kita berjanji untuk beribadah dengan setia. Kalau Tuhan memberikan kelancaran dalam usaha bisnis dan lain-lain, setelah usaha lancar, bisnis lancar, kesehatan diberikan, lalu kita sibuk sendiri dan melupakan datang ke rumah Tuhan, melupakan beribadah kepada Tuhan. Kita berjanji, kalau pada saat kekurangan, Tuhan, kalau Engkau cukupkan berkati aku akan memberikan persembahan yang terbaik. Namun setelah Tuhan cukupkan, kita lupa untuk mengembalikan sebagian berkat Tuhan ke rumah Tuhan, supaya di rumah Tuhan itu ada cukup keuangan untuk menolong orang-orang yang susah, jemaat-jemaat yang kesulitan. Tatkala kita bahagia, kita lupa bahwa ada orang-orang lain, ada jemaat-jemaat di gereja kita yang sedang kesulitan. Dan gereja perlu mengolah keuangan itu untuk bisa didistribusikan kepada yang kurang. Sehingga firman Tuhan berkata supaya yang berkelebihan itu bisa mencukupkan yang kekurangan. Dan orang yang di dalam sehat itu bisa menolong mereka yang di dalam keadaan sakit. Supaya terjadi keseimbangan. Bukan terjadi katakanlah sebuah pemanjaan karena kita memberi. Seringkali kita berkata, sudah jangan diberi, sudah jangan ditolong, jangan memanjakan, nanti dia kemudian tidak bisa berkembang. Sesungguhnya itu adalah alasan klasik, yang pada dasar dan intinya memang kita tidak mau membantu, memang kita tidak mau menolong. Sehingga kita memberikan alasan-alasan alibi-alibi untuk membenarkan diri sendiri, dalam rangka tidak menjalankan tugas. Kita hanya menjadi orang yang senang dan suka dikasihi Tuhan, senang dan suka diberkati Tuhan, namun menjadi orang yang susah dan sulit untuk memberkati orang lain, susah dan sulit untuk mengasihi orang lain. Kalau sudah Tuhan diam di antara kita, apakah kita mau diam di antara mereka-mereka yang Tuhan panggil kita untuk pergi ke tempat-tempat yang seperti demikian? Kita menjadi berkat buat anak yatim, kita menjadi berkat buat para janda, kita menjadi berkat buat mereka yang terhimpit, kita menjadi berkat buat mereka yang berbeban berat, kita menjadi berkat buat mereka yang patah semangat dan frustasi. Engkau dipanggil tidak hanya mendapatkan berkat, tapi diberkati untuk bisa memberkati. Kita dipanggil tidak hanya untuk mendapatkan kasih, penghiburan, kecukupan, tapi kita pun dipanggil untuk bisa mengasihi orang lain, memberkati orang lain, dan mencukupkan orang lain. Kita tidak hanya cukup meminta kekuatan dari Tuhan tatkala kita mengalami kelemahan. Kita pun dipanggil untuk bisa menguatkan mereka-mereka yang ada di dalam kelemahan, di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam keterjepitan, di dalam keterhimpitan. Kalau sudah Tuhan diam di antara kita dan kita mendapatkan kemuliaan Allah, engkau pun dipanggil untuk diam di antara mereka-mereka yang dalam kondisi membutuhkan bantuan, dukungan. Sehingga kasih Tuhan tidak hanya cukup pada diri kita terima, tapi kasih Tuhan juga tersalur kepada yang lain. Kalau Tuhan sudah diam di antara kita, maukah engkau juga diam di antara orang-orang yang kita harus berkati? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.